Pada suatu hari, sekelompok remaja sedang berkumpul setelah pulang sekolah. Mereka membahas tentang pelajaran sejarah. Guys, lagi ya tadi habis dari toilet dulu. Oh iya, gak apa-apa. Mereka ingin mengerjakan tugas kelompok bersama. Ini yang lainnya kemana? Kayaknya mereka lagi rapat kelas diskusi. Ya udah sambil nungguin mereka, nanti kita ngobrolin apa ya? Kelas mau makan apa lagi ya? Gue lapar anjir. Lapar dulu. Kamu lagi lapar gak sih? Kayaknya udah deh. Yang ada item-itemnya itu. Seru banget nih ngobrolin apa? Ya ini ngomongin apa? Ini lagi ngobrolin masa penjajahan dulu. Ya, dulu kira-kira suasana penjajahan itu gimana ya? Seru banget deh. Iya benar, dari beberapa buku yang gue baca sama artikel itu masyarakat Indonesia mengalami penderitaan karena kerja paksa dari Belanda begitu. Jadi Belanda lebih kejam dari Jepang. Justru kebalikannya nggak sih? Mereka pun lanjut berbincang sambil mengerjakan tugas. Tak terasa hari pun semakin sore. Udah sore nih, balik yuk. Kun. Ayo. Beres dulu kita. Bentar. Allah Akbar. Di pagi yang cerah pada tahun 1945, di mana masyarakat di sebuah desa sedang melakukan aktivitas seperti biasanya, tiba-tiba datanglah sekelompok tentara Jepang. Oi, 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 oi. What's up, para lang yun? Sementara, di kediaman Sultan Syahrir, beliau sedang santai membaca koran sambil mendengarkan radio. Tiba-tiba, ada berita dari BBC tentang pengeboman yang dilakukan oleh Amerika terhadap Jepang. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir pun segera menemui Hatta untuk membicarakan hal itu. Namun, beliau tidak setuju. Oleh karena itu, Hatta dan Sultan Syahrir pergi ke kediaman Soekarno, namun ternyata Soekarno juga tidak menyetujuinya. Di hari yang sama, golongan muda pun mengadakan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya tadi barusan mendengar berita ini di radio BBC London. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan.
Kalau begitu, kita harus memaksa golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Itu benar. Jepang sudah tidak terikat lagi dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Akan tetapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu, Bung? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Bung, kita harus menolak pemberian hadiah kemerdekaan dari Jepang. Dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua harus meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana semua? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno. Dalam rangka menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan hasil keputusan rapat golongan muda. Permisi, Bung. Iya, Bung. Ada yang perlu kami sampaikan, berita penting yang kami ingin sampaikan kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Mari ikut kami, Bung. Baik, Bung. Ada perlu apa saudara datang kemari? Ada berita penting, Bung, yang harus kami sampaikan. Kalau begitu silakan masuk. Silakan saudara duduk. Baik. Ada berita penting apa yang kalian maksud? Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Bung, kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI. Karena apa? PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus diusahakan oleh rakyatnya sendiri, bukan bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu dalam PPKI. Karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan Indonesia. Apa kita harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Kita pasti bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Kekuatan kita yang sekecil itu mana mampu melawan armada Jepang? Mana bukti kekuatan yang kalian beritahukan itu? Bagaimana dengan kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, beri kami waktu berunding sebentar. Baiklah, jika begitu kami pamit, Bung. Baik, silakan. Baik. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang dan jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah mengusir sekutu dari negeri ini. Dan untuk masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan semuanya agar matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Keesokan paginya, Herul Saleh, Soekarni, Wikana, dan Sodan Kosinggi sepakat untuk mengamankan dan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana keberadaan mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta. Dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus besok, selambat-lambatnya pada pukul 12 siang. Baiklah, saya akan mengatakannya, tepatnya di Rengas Dengklok. Kemudian setelah bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pagi? Pasukan sudah siap di Jakarta. Ya, akan dilaksanakan besok hari. Baiklah. Tapi bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaannya? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan menuliskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, yaitu Laksamana Maeda? Baiklah, Bung, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tiba di kediaman Laksamana Maeda, Maaf mengganggu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Tunggu. Bagaimana kita merumuskan proklamasi kemerdekaan di dalam rumah seorang Laksamana Jepang? Benarkah begitu? Saya akan menjamin keselamatan Anda, asalkan Anda berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, saya ambilkan. Soekarno pun menulis naskah proklamasi kemerdekaan sekaligus berdiskusi dengan rekan-rekannya. Kemarin tau nggak, sekleton ini malam-malam. Bagaimana dengan penandatanganan yang sah ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh peradilan datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini atas jasa bangsa Indonesia, ini juga harus diatasnamakan dengan bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari Indonesia? Ya, usulannya sangat bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, kami juga setuju. Tolong ketik ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh sang istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, ini semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok?
Sudah, kami akan melakukan upacara bendera yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Suparno. Oh ya, bukanlah kita belum mempunyai bendera. Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Ada apa, Bung? Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, laksanakan. Latif, Sob, mari. Kita diamanatkan untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Baik, kami tidak akan mengecewakan kesempatan ini. Ya, laksanakan. Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, saya mengundang kalian semua kemari untuk menyaksikan Sang Maha Penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa ini berjuang untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendera siap. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat. Dan
Merdeka! 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 Merdeka!